Ada teman-teman ini, teman-teman lama para goeser. Apa kabar yang? Ervian Tahir. Waduh, Sehat, long ya? time no see, Bang. Sehat Waduh, banget. bener. nih. Makanya harus ngomong sekarang. Teleponan ya. Irman gimana, Iya. Man? Baik, Iya, Bang. Mantap, Bang. Mantap ya. Ini Ya. kita bicara yang hobi-hobi aja dulu ya, santai-santai. No Santai, politics, santai. no economics, no nothing. Kita bicara santai. Oke. Oke, good. Adri mana, Adri? Siap, Komandan. Ini kan udah lama gak ketemu nih. Ada distancing, ada PSBB, dan we have to stay at home. Nah ini Iya, kadang-kadang bisa menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi kalau tidak menyenangkan itu harus dibikin senang. Ini satu cara yang aku ambil ya, bagaimana bicara dengan teman-teman, tapi tidak hanya bicara kosong. Ya kita rekam, kita taruh ke acara Aku Ini Speak Up. Yang nanya nih, apa sih kegiatan selama ini dan setelah COVID ini apa yang dilakukan? Nah, ini dia, Bang, pertanyaannya. Jadi, kalau pandemi ini, kegiatan utama tentunya kita jaga kesehatan, kan gitu kan. Kedua, kita selalu ikutin webinar itu yang terkait kepada bagaimana ekonomi dalam kondisi COVID ataupun pasca. Dan itu selalu bikin kepala pusing. Jadi tadi kemarin waktu dikasih tahu sama Abang, kita mau bicara-bicara soal goes, waduh, itu baru kita semangat. Irman, aku aja udah 2 bulan itu kita, jangan bicara goes, ketemu aja enggak gitu. Iya. Jadi menarik sekali nih topik hari ini, Bang. Sekarang kegiatan sebenarnya di mana? Kalau kegiatan sekarang di Jakarta. Jadi tetap ngantor sekali-sekali kalau untuk hal-hal yang penting, tapi selain itu ya itu tadi, kalau ditanya goes tetap, puasa ya ngabuburit sedikit, putar-putar 10-15 kilo tetap kita lakukan, karena kalau nggak begitu ya betul-betul ngerasa kayak di tahanan rumah, Bang. Irman terakhir kali aku ngobrol sama dia masih di BTN. Masih di BTN? Ya. Jadi 2016 udah enggak. Habis itu aktivitas langsung saya switch ke bisnis-bisnis keluarga, lalu buat beberapa bisnis baru, misalnya consulting company, lalu ada 11 kreatif untuk promotor musik, juga untuk iklan-iklan, itu sifatnya public house gitu ya. Oh iya. Ya. Kayak production house ya? Production house, jadi berjalan. Sekarang ini ya masih produksi aja, karena kalau untuk bisnis baru kita belum bisa presentasi ya. Consulting juga pekerjaan-pekerjaan yang lama aja penyelesaian gitu. Tapi ya memang ini the new normal sih, jadi kita lihat opportunity untuk kita masuk ke bisnis new normal ini seperti apa gitu. Salah satu saya lihat yang paling ngetrend saat ini ya mungkin masuk consulting tapi melalui webinar ya, karena kan udah mulai banyak kita lihat sekarang. Adri? Ya. Bos. Nah, lagi ngerjain apa nih sekarang? Kita biasa bisnis properti tetap the show must go on, tapi yang paling saya merasa kehilangan ya sama Bang Irman ya sama Pak Cik Ervian. Karena saya biasa bersepeda ke Jakarta itu hampir selama 1 bulan 130 kali penerbangan. Nah kali ini hampir sudah 2 bulan 0 penerbangan. Berarti sudah 0 juga tidak bersepeda ke luar, karena saya diajarin sama Bang Irman sama Pak Cik Ervian hari ini bagaimana bersepeda dengan gembira. Nah itu dalam situasi seperti sekarang ini sangat membuat saya menjadi kehilangan gitu. Hampir-hampir saja kehilangan semangat, tapi janganlah. Tapi kita tetap olahraga ya dengan sepeda statis, dengan menghibur diri, dengan ya melakukan banyak mengirim message broadcasting lah dan sebagainya untuk menyapa dan sebagainya. Sama juga kegiatan kantor karena
PB di Jawa Timur, PSBB di Jawa Timur ini untuk sektor properti dan konsumsi itu dibolehkan, ya, walaupun tetap dengan protokol COVID-19 yang ketat, sehingga kita sekarang ini lagi memang konsolidasi, tapi ajaran Bang Irman kita tetap tidak restra, tetap NPL 0, bahwa kita sebagai nasabah yang baik Bang Irman, tapi bukan di PTN, kita di BNI tetap sebagai nasabah yang baik dan tidak cengeng. Cuman kalau ini sampai setahun, ya bonyok lah ya kan. Tapi kalau misalnya ini sampai Juni sudah landai kurvanya ya, Juli, nah ini kita tetap semangat lah. Karena gini, saya melihatnya bahwa COVID-19 ini kan sebetulnya hal yang sepele. Kumannya bisa dibunuh atau virusnya bisa dibunuh dengan sabun. Berarti kan kedisiplinan yang dibutuhkan sebetulnya. Dan daya tahan tubuh. Nah, tapi karena kita ini banyak berdebat masalah itu, sehingga hal yang tadinya ini bisa dieliminir dengan disiplin misalnya 14 hari kita, ya bukan lockdown ya, dengan disiplin melakukan distancing itu, saya pikir bisa segera berakhir. Kalau ini asik berdebat aja ya kan, asik kompur, awak pun jenggot pun makin panjang. Soalnya kita bersyukur, iya. Itulah kita selalu mendebat saja, selalu pendapat orang lain salah aja. Salah, yang beginilah, yang begono lah ya kan, macam dia benar pula semua ya kan. Terakhir berhenti semua kehidupan. Tiba-tiba semuanya jadi ahli ya. Ahli semua. Oke, jadi benar. Yang kita bilang tadi bahwa COVID ini sebenarnya sepele, bisa dilawan dengan sabun saja. Nah, oke lah, kita sepelekan dulu sekarang. Kita bicara sepeda dulu nih. Nah, bertiga teman-teman ini kan jago-jago sepeda nih, ya, dan memang menekuninya. Ingat sekitar 23 tahun yang lalu barangkali. Yang ini Hervian pernah ngajak saya main sepeda waktu kita sama-sama tinggal di Setiabudi di Medan. Ya, itu pertama dulu ya. Iya, ingat. Nggak mau pulang kantor, gua diajak ke toko sepeda, dibeliin satu sepeda. Nggak dipakai juga ya? Ya, itu nggak dipakai. Ya, hanya 3 kali, 4 kali, gua nggak pakai lagi. Gua bilang nggak deh. Karena Bang Izari ini bikers. Bang Izari itu nggak mau sepeda, mau motor ya kan? Nah, ini sedang dicari jalannya nih kan. Kalau Hervian juga motor. Jadi gua pikir, memang gua nggak di situ. Ya, memang aku nggak di situlah di sepeda. Pernah keliling kota Medan itu ketinggalan di belakang, gua naik taksi. Gua sampai duluan. Ingat. Gua sampai duluan. Yang tega banget dia, Mas. Udah minum, udah apa baru dia datang gitu. Ya puluhan tahun. Ya. Ternyata hobi ini dipertahankan begitu lama. Apa yang membuat kok bisa gitu lama sih cinta pada hobi? Ya kan juga golf, juga bikers, motor gede. Motor, ya. Jadi gini Bang, jadi gini Bang, sebenarnya simpelnya begini, kita kan udah mulai berumur, kita kan mencari tentunya olahraga, kita harus olahraga, tetapi olahraga yang sesuai dan juga cocok dengan kita. Dulu kita segala macam, juga kita main motor apa segala macam, ternyata kan motor nggak ada olahraganya Bang. Ya kan, yang ada cuma jalan-jalannya tapi nggak ada olahraganya. Nah ternyata waktu main sepeda saya sempat berhenti juga. Tren itu kan muncul kembali, begitu tren itu muncul kembali, ya kan, mulai sepeda sendiri-sendiri tadinya. Irman sendiri sepeda, saya juga sendiri di Medan. Nah, begitu saya udah masuk ke Jakarta kembali, kita mulai main sama-sama. Disitulah mulai kerasa passionnya ya, kita main sepeda, kita sama-sama olahraga, keringetan, juga bisa nongkrong sama-sama, komunitas terbentuk, begitu. Sampai di satu titik juga kita masuk kepada sepeda lipat. Sepeda lipatnya ada lagi menariknya Bang, sepeda lipat itu, khusus ya kita main Brampton ya. Itu sepeda yang olahraganya dapat, nyaman dipakai, dan bisa dibawa kemana-mana. Ya, mobile. Iya, betul.
selain di Tenteng juga bisa dibawa ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Nah, ini lebih makin menarik. Sehingga kami akhirnya membuat lagi satu komunitas yang bikin selain daripada olahraga harian atau mingguan sendiri-sendiri, tapi komunitas ini juga termasuk komunitas olahraga jalan-jalan sampai ke mana-mana itu dengan Irman, dengan Adri segala. Nah, ini dengan kondisi COVID ini memang semuanya tiba-tiba jadi berhenti. Cuman sepeda ini ya karena saya merasakan manfaatnya dengan kita bersepeda tidak berhenti, tetap walaupun cuma sendiri atau berdua dengan anak ya, dengan Anda, saya tetap lakukan itu. Jadi kita tuh ketemu kira-kira sepedahan mungkin ya ada udah bertiga ya mungkin sekitar 5-7 tahun ya. Tapi 2,5 tahun terakhir kita ganti, kan tadinya mountain bike, habis itu road bike, habis road bike sekarang kita sepeda lipat. Sepeda lipat kita 2,5 tahun terakhir kita intens sehingga membuat satu grup. Kebetulan rumah di Jalan Tirtayasa, jadi namanya Tirtayasa Cycling Team. Nah, si Hamam juga di grup kita tuh. Hamam. Jadi ya, jadi kita buat dan sekarang membernya mungkin sekitar ada 60 ya. Adri join. Kita terus buat trip-trip, misalnya kita bersepeda ke Singapura, kita ada trip ke Jepang, Kuala Lumpur gitu ya. Tapi intinya adalah gini Bang, kelebihan dari sepeda lipat ini. Pertama, kalau dibanding dengan sepeda biasa, bannya kan lebih kecil. Ya. Karena bannya lebih kecil, jadi kita perlu 3 kali dayungan, baru kayak satu sepeda besar 1 kali gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bersepeda kira-kira 20 kilo itu kalau sepeda biasa udah 40-60 kilo itu. Karena kan kita ngedayung terus 20, bannya kecil kan. Jadi distance-nya kita dapat gitu. Ya. Jadi karena endurance-nya kita dapat, olahraganya itu jadi sangat menarik. Saya terus terang dari sepeda bisa menikmati turun berat badan sampai hari ini 20 kilo ya. Dan nanti Adri bicara sendiri karena dia lebih dari saya tuh turun berat badan. Jadi ternyata kita nikmatin tuh sangat-sangat bagus. Kedua, saya sepeda nih sekarang saya di rumah di Kemang. Kalau saya sepedahan ke IKEA Alam Sutra ya, itu mungkin sekitar dari sini 40 kilo ya ke sana. Tentu kita setelah sepedahan 40 kilo kan kita lelah ya. Nah, itu sepeda kita lipat, telepon gokar, masuk di belakang, langsung pulang. Itu yang paling penting untuk Irman itu. Jadi begitu dia capek, tengok kiri kanan, stop, naik taksi, beres. Iya, beres. Iya. Mas, aku ingat sama Ervian, pakai sepeda besar itu, sepeda itu nggak muat di bagasi taksi. Tapi biar aja belakang. Nggak bisa, dia kalau susah, kalau mau copot bannya itu susah. Tapi kalau sepeda lipat, ngelipatnya hari ini ya, mungkin kayak Bang Hervian atau Bang Adri, kalau ngelipat itu dia kan cuma perlu 30 detik. Cepet sekali ngelipatnya gitu. Habis itu masukin di gokarnya udah langsung kita bisa pulang. Jadi begitu kita bisa lakukan itu, ternyata traveling kita pakai sepeda itu jadi nggak ada batasannya. Nggak ada batas, betul, nggak ada batas. Jadi gimana tadi? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ci Ervian sama Bang Irman ini memang betul, Bang. Jadi kau tua kali aku kau bilang Pak Ci pula. Olahraga saya itu olahraga ini Pak Ci. Apa ini Pak Ci? Tetangga sebelah. Oke. Jadi saya juga melihat dua sisi, ada nilai kesehatan dan ada fashion. Dan fashion itu satu kebanggaan juga ya, bahwa itu merupakan alat lobby juga bagi saya. Dengan fashion itu, ketika saya ada di dalam komunitas TCT, saya banyak men-share kegiatan-kegiatan saya bersepeda.
saya sudah bersepeda sampai ke Vietnam, sampai ke Papua, sampai seperti tadi ke Jepang, ke Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Medan, Bang, sampai ke Tanah Karo sana, awak bersepeda, ya kan? Jadi, Wah, 5 kilo lah ya. Ya, Turunin bentar. jadi, cuman Turunin kalau bentar, pas guys. turunan beras lagi, ngeri-ngeri sedap juga awak ya kan. Di zaman dulu belum pula remnya bisa masuk jurang awak ya kan. Cari datar-datar dikit lah ya kan. Nah, jadi Kalau orang Medan tuh turun dari Brastagi ke Medan tuh ada banyak tikungan seringgit katanya. tikungan sering Berapa gini. keren ya, Bang? Berapa keren ya, Bang? Saya hampir 16 provinsi, Bang, saya bersepeda sama brother saya Ervian ini juga pernah kami di Bangka Belitung. Ada kegiatan, misalnya event-event tertentu, kami juga memanfaatkan momen untuk bersepeda. Nah, jadi dua hal itu tadi, saya sudah turun 22 kilo, Bang. Jadi 22 kilo, tapi dalam setahun intervalnya memang ada pasang surut. Tapi yang paling membuat saya bisa berolahraga dengan baik ya sepeda ini. Sepeda lipat yang dikenalkan oleh Pak Cik Ervian ini dan Bang Irman. Karena gini, saya ini orangnya bangsa agak bosanan dan pemalas juga lah ya kan. Maksudnya gini, saya golfer juga. Tapi saya lihat lama-lama kayak mukul kemiri awak di kampung ya kan. Cuman berempat aja ya kan. Bosan saya. Nah, sepeda saya di rumah ada sepeda gunung ada 4, nggak pernah dipakai, Bang. Sampai berlumut itu barangnya kan. Tapi dengan sepeda ini saya juga berterima kasih sama Bang Irman karena dikasih saya chapter 3. Itu value-nya ada. Misalnya harga 100 juta, barang nggak ada, Bang. Jadi ada nilai juga gitu loh. Ya kalau kita naik sepeda Brompton yang ya ecek-ecek juga ya pagi pemula oke lah. Tapi kalau sekarang, Bang, aku naik sepeda, aku share, semua direktur bank itu, di mana belinya katanya? Di mana gitu? Aku bilang gini, aku antar. Kita begitu mahal ya kasih hadiah, ya kan? Kita antar itu sepeda, dia bayar kita nggak tolak kan? Ya cuman kredit awak pun diteken terus lah, ya kan? Maksudnya ya tetap prosedur ya profesional. Jadi begini nih kan tadi Adri menggelitik betul tuh. Bagi aku tuh menggelitik. Sepeda 100 juta it's di luar pikiranku gitu ya. Nah, dan dengan demikian bisa juga orang mengatakan loh ini hobinya hobi mahal. Nah, jadi kan kesan ini kan sebenarnya jangan kita timbulkan kok hobi mahal. Karena ada nanti semacam katakan eksklusivitas. Eksklusivitas, iya. Betul. Untuk misalnya tidak ukuran segitulah sepeda lipat itu. Yang wajar-wajar saja sesuai dengan untuk dipakai kesehatan itu ada merek lain. Misalnya siapa? Irman bisa jawab barangkali? Ya baik Bang. Jadi pertama sepeda lipat itu tentu bervariasi harganya gitu ya. Mungkin untuk jelasnya mungkin bisa dimulai dari sekitar 5 jutaan. Ada beberapa merek yang saat ini digemari oleh para pesepeda, khususnya pesepeda lipat, itu mulai harga mungkin sekitar 20-an juta. Tetapi memang sepeda itu dan juga kalau kita misalkan ke mobil itu juga mobil dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada. Jadi sepeda juga demikian. Sepeda-sepeda yang tadi kebetulan disebutkan oleh Adri, memang itu adalah sepeda yang dibuat oleh satu merek sepeda dari London dan limited edition kebetulan. Jadi limited edition ini sekarang karena makin banyaknya masyarakat bersepeda, maka barang itu menjadi barang inceran. Nah, barang mereknya inceran, apa? Bilang aja mereknya apa? Mereknya Brompton. Dia chapter 3, pengeluaran pertama di tahun 2018 oleh David Miller. David Miller itu adalah juara dunia sepeda road bike, ya, di mana pada saat dia ketemu dengan
CEO-nya Brompton, mereka menciptakan satu sepeda yang spesifik racing style gitu. Jadi ini yang saat ini lagi diuber-uber oleh semua penggemar sepeda lipat. Kebetulan ya produksinya limited sekali gitu, dan abang kita di Sidoarjo itu memiliki satu sepeda limited edition yang dicari-cari dunia itu. Jadi ya gimana lah, harganya naik terus lah gitu kan Bang Adri. Itulah kelebihan kita bersepeda, karena pertama kayak kecanduan gitu Bang. Jadi sepeda ini juga dari tahun ke tahun keluar model baru lagi. Nah, kita jadi ikut beli lagi kayak motor gitu Bang. Jadi kita ikut terus modelnya gitu kan. Tapi ya kami bertiga ini ya untuk sepeda lipat termasuk sepedanya yang up to date gitu loh Bang. Jadi kalau ada jadi kalau ada yang baru ya mau nggak mau, iya. Ya kalau bisa kita ke istri kita beda-bedain harganya gitu supaya dibolehin beli. Ya, karena kalau enggak kan sepeda itu mahal sekali. Ya, gitu Bang. Herman pakai apa yang? Ya, kalau chapter 3 kelihatannya sama, saya Irman sama Adli pakai. Oh, oke. Yang lain ada juga lah 1-2. Tapi apa namanya, apalah itu tipe kan. Yang penting kan kita hati senang ya Bang ya. Iya itu. Ya itu Bang. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang kadang-kadang pakai road bike juga, kadang-kadang pakai juga. Tergantung kita kumpul sama siapa dan ya. Cuman kalau khusus TCT memang kita kumpulan Bromptoners. Kita pakai Brompton karena kita punya agenda yang pergi kemana-mana itu biasanya dalam 1 tahun 2-3 kali kita buat agenda pergi ke daerah luar kota ataupun ke luar negeri. Nah ini agak terhambat karena COVID Bang. Tiba-tiba barang yang mahal menjadi tidak mahal kalau kita suka. Ya, kan gitu. Ya. Dengan kata lain, hobi itu adalah bagian dari hidup. Jadi bukan hanya kebutuhan primer saja, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier pun itu jadi penting dalam hidup kita. Nah, tentu aku ingin tahu ya sebenarnya. Ini ke adik kira-kira filosofinya apa sih? 3 hal Bang. Jadi pertama sebagai olahraga, yang kedua adalah sebagai style, gaya, ya. Yang ketiga adalah sebagai alat lobby saya gitu loh. Jadi 3 poin ini, ibarat kata orang Medan, Dimas, biar mati asal stan. Jadi itu perlu bagi saya performan lah, ya kan? Karena gini Bang, dalam hidup ini kita harus happy, harus bahagia. Nah, sehingga kebahagiaan saya itu bisa muncul dari sana. Dan bahkan tadi saya sudah bilang, dengan bersepeda itu sebetulnya banyak opportunity yang saya dapatkan. Pertama perkawanan, ya. Yang kedua kesehatan, yang ketiga saya itu menjadi ngetren. Kan perlu juga Bang begaya anak Medan ya kan? Kemana ya kan? Yang kau sama yang sama si ini sama Adri. Ya kurang lebih sama. Jadi artinya pertama adalah berangkat kan dari kita mau sehat. Kita umur segini harus punya olahraga. Olahraga apa yang tentunya yang paling kita menjalankannya tuh happy gitu. Ternyata kenanya ke olahraga. Tadinya saya juga renang, tapi persiapannya juga susah benar gitu. Kalau goes itu kan setiap saat kita keluarin, kita ini langsung jalan. Nah itu akhirnya menjadi rutinitas. Tapi yang paling penting di situ adalah selain daripada kesehatan adalah komunitas. Ternyata kan kita ini hidup ini jadi makin sepi kalau nggak ada komunitas kan. Tapi dalam komunitas sepeda ini luar biasa. Kita punya grup sendiri, kita ikut dengan undangan dari grup-grup lain, komunitas lain. Dan setiap minggu ada saja itu membuat kita fresh betul-betul. Filosofi Irman? Jadi untuk sepeda ini yang saya cari pertama tentu untuk kesehatan ya. Karena biar gimana pun juga bergerak sedikit aja dengan bersepeda ini seluruh tubuh kita bergerak seperti juga berenang. Jadi yang saya
agak sedikit khawatir aja akhir-akhir ini bersepeda itu membuat atraktif untuk para begal ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Keamanan gitu. Ya, karena pertama sepeda kita lebih mahal dari motor harganya. Kedua, gampang sekali dilipat dan gampang sekali dibawa. Ketiga, kita sekali ditabrak sama motor kita terpelanting, sepeda kita dilipat sama dia, habis itu dibawa gitu. Dan dibawa bisa sama boncengan gitu. Jadi hati-hatilah. Tapi intinya dalam sepeda ini, kedua, melatih kesabaran kita berolahraga, dan kita bisa sosialisasi bersama teman-teman, bertemu. Seminggu sekali ketemu sama mereka itu, lupa semua mengenai susahnya berbisnis hari ini. Irman, Adri, Yang, nanti kita ketemu habis COVID ya. Bang Ari, makasih ya. Kita ketemu kalau mau di kita dalam bikin juga. paket lagi, kita bikin paket lagi. No Kangen problem, banget ini. anytime. Sebenarnya Call me. kurang ya, tapi kita ulang lagi nanti ya. Oke Bang. Ya. Oke Thanks ya. berat ya. Oke, kita lebih Makasih, dalam ya. Adri. Pak Ari. Makasih. Oke. Thank you, Pak Ci.